Tetapi dengan satu catatan, Ternyata bukan karena dia rugi. Justru itu free, ragu itu berarti tanda kita masih mikir. Nah, itu yang kita sampaikan ke Kak. kami di sini pernah merekrut orang-orang terbaik. Gua sebagai ekstrim yang bakal disalahin sama atasan. Kerja kita nggak bisa main sama hidup orang. Tuh, kita nggak mau mengulang kesalahan yang sama lagi. Saya ingin kalian dengarkan ini secara baik-baik. Perusahaan ini dibentuk bukan karena ambisi, tetapi karena kegagalan. Kami di sini pernah merekrut orang-orang terbaik. Mereka bagus dalam wawancara, CV mereka meyakinkan. Akan tetapi mereka tidak bertahan di perusahaan ini. Apakah kegagalan itu disebabkan oleh proses seleksi, Pak? Sebagian lagi karena perusahaan optimis terhadap dirinya sendiri. Divisi ini dikatakan masih belum siap, tetapi dipaksa untuk jalan. Kami sedang berusaha membangun sistemnya, Pak. Saya tahu itu. Itulah alasan mengapa kita harus berhati-hati. HR hanya dianggap bertugas dalam mengurus administrasi. Tetapi dalam hal ini, kalianlah yang menentukan siapa yang masuk dalam tekanan ini. Kami sangat memahami resikonya, Pak. Bagus. Jika hanya ada satu orang yang salah, maka yang lain pun akan ikut tergoyah. Di sini saya akan membentuk kalian dalam tim khusus. Kalian bebas untuk menentukan caranya. Tapi ada satu hal. Kalian tidak boleh berbohong apapun terhadap kandidat tersebut. Baik, Pak. Kita disuruh jadi tim khusus lagi. Ya harus punya dunia kerja, gimana lagi? Tahu capek mau pulang. Dia kemana sih? Nggak tahu, kayaknya dia pulang. Coba telepon dah, suruh kesini kita bahas masalah ini. Ah, elah. Biar lebih cepat, lebih selesai gitu masalahnya. Halo. Lu kemana sih? Ya elah, cepetan. Kita tunggu di sini biar cepat kita bahas Biar dulu. cepat selesai. Cepet ya. Ditunggu di sini. Cepat. Oke, bye. Lu di mana sih? Aku nggak habis pulang, mandi. Ayo dah kita bahas masalah ini biar clear satu sama lain. Kata kita biar enak nantinya. Ayo. Beda sini. Gue udah lihat iklan lowongan kita. Dan jujur, gue ngerasa kita terlalu manis. Hah? Manis di mana? Bukannya semua perusahaan kayak gitu. Nah, masalahnya manisnya bukan di kalimatnya, Fuli. Tapi ekspektasi kita yang kita bangun selama ini. Katanya lingkungan kerja yang dinamis. Padahal kenyataannya belum stabil. Tapi ya, kalau kita tulis apa adanya, siapa coba yang mau daftar? Nah itu pertanyaannya. Kita mau pelamar yang banyak atau pelamar yang tepat? Gua itu yang dituntut dari atasan. Kalau divisi ini gak jalan, gua yang disalahin. Masalahnya kalau semua orang nggak betah, gua sebagai HR yang bakal disalahin sama atasan. Serba salah semuanya di sini. Kadang gue ngerasa HR itu terlalu idealis. Dan kadang Nisa selalu nekat. Ini dunia kerja, nak, bukan ruang terapi. Justru karena ini dunia kerja, kita nggak bisa main-main sama hidup orang. Lo tahu rasanya dituntut yakin, padahal lo sendiri ragu. Justru itu free, ragu itu berarti tanda kita masih mikir. Atau tanda kita takut gagal.
Gue pernah salah ambil orang, dan gue masih ke bawah sampai sekarang. Makanya itu, kita nggak mau ngulang kesalahan yang sama lagi. Udah nggak apa-apa, riset. Kita ini rekan kerja, kita harus menemukan solusi baru. Ayo, nggak apa-apa dah. Bisa kok kita melalui ini. Coba deh kalian lihat. Ini semua nggak sama iklan yang kita buat. Dulu ada satu orang, dia selalu pulang paling akhir. Ternyata bukan karena dia rajin, tetapi karena dia bingung harus ngapain. Dan kita nggak pernah nanya. Udah nggak apa-apa dah, ayo dah. Bisa kok kita lalui ini. Aku kepikiran sebuah solusi deh. Kalau kita cari pelamar baru, kita jangan tanya bisa apa aja, tapi tanya siap sampai mana. Berarti kita harus siap kehilangan pelamar. Ya sebenarnya mau gitu, mau gimana lagi. Tapi demi kebaikan perusahaan kita masalah ini. Oke. Bisa apa kita? Oke. Kita mulai dari nol. Kalau menurutku ya, kita kondisikan dulu dari yang terburuk, kita gimana efeknya nantinya. Deadline gak jelas, sistem berubah, tekanan tinggi. Nah, itu yang kita sampaikan ke kandidat. Berarti saat proses rekrutmen, kita tahap selanjutnya pakai sertifikat senjata aja, beda dari yang biasanya. Menurutmu gimana? Kalau mereka mundur di tengah proses, itu bukan kegagalan. Itu penyaringan. Paham. Berarti itu penyaringan. Kita bisa buka multinya. Ayo, kita. Lega banget. Makanya kayak long terus. Kumpul terlalu. Warna bajumu kala itu kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Silakan masuk. Oke, silakan duduk. Baik, Pak. Saya sudah membaca ringkasan keputusan dari kalian. Sebelum saya menanggapi, saya ingin mendengarkan langsung dari kalian. Mengapa kalian menggunakan cara ini? Karena kami menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada kekurangan kandidat, Pak. Tapi, masalah utamanya terletak pada ketidaksiapan sistem. Kami tidak ingin mengulang masalah sebelumnya. Memasukkan orang dengan cepat, lalu membiarkan mereka berjuang sendiri. Banyak manajer memilih cepat. Kenapa kalian tidak? Karena dampaknya panjang, Pak. Dan biasanya yang paling menderita itu bukan perusahaan, tapi orang yang kami rekrut. Dari sisi XR, apa sih keputusan terbesar dari masalah ini? Yang pasti resikonya sangat jelas, Pak. Dari segi pelamar pasti akan berkurang,
dan juga hasilnya tidak akan instan. Tapi kalau kita ambil dari segi manfaatnya justru lebih besar, Pak. Karena apa? Kita menyaring dari kesiapan mental, bukan hanya dari persiapan teknis saja. Dan bagaimana kalau setelah semua ini hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Setidaknya kegagalannya di sistemnya, Pak, bukan di individu yang merasa dirinya tidak baik. Sebagai kepala divisi, apakah kamu siap untuk menerima konsekuensinya? Jujur Pak, ini keputusan yang bikin saya takut. Karena artinya saya harus mengakui bahwa divisi saya belum siap sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, menurut saya keputusan ini benar. Saya lebih memilih bekerja dengan sedikit orang yang mereka tahu apa yang mereka hadapi, daripada banyak orang yang masuk dengan harapan yang palsu. Baik, saya setujui. Proses rekrutmen ini harus dilakukan secara bertahap dan dengan transparan. Tetapi dengan satu catatan, kejujuran ini harus secara konsisten, bukan hanya di awal, akan tetapi juga di akhir. Baik, kami siap bertanggung jawab, Pak. Oke, alright. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up. I belong.